Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Buat pemirsa di rumah dan juga yang hadir hari ini di Istora Senayan Jakarta, mana suaranya? Hari ini spesial sekali, inilah episode Rumpi Spesial HUT Transmedia ke-23, No Secret. Agak susah ya. Satu pegang ini, satu pegang contekan. Seperti biasanya, kita juga kedatangan beberapa bintang tamu yang akan berbagi kisahnya di sini secara langsung. Yang hadir di sini bisa lihat idolanya secara langsung. Dan juga kita akan ke pojokan meng-highlight berita-berita apa sih yang lagi hangat di luar sana. Dan juga membaca komentar-komentar netizen yang pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Hari ini tepuk tangan dong, ditemani oleh Mas Vicky. Tepuk tangan juga untuk yang datang dengan cosplay. Itu apa, Sailor Moon? Ya. Seru banget ya. Buat yang masih di rumah, hari Sabtu mau ngapain, datang langsung Istora Senayan Jakarta. Ada perayaan HUT Transmedia, ada banyak sekali bintang tamu yang akan hadir. Nah, kita sekarang masuk langsung menuju ke Rumpi No Secret ya, ke pojokan kita. Yang lagi ramai yang pertama adalah berkaitan dengan Christiana dan Angela Gilsa. Ya, tahu kan? Nonton gak tuh seriesnya yang lagi booming banget. Nah itu kemarin baru dikritik netizen gara-garanya pada saat lagi apa sih, wawancara atau press conference gitu. Christiana, suaminya Siti Badriah itu benerin rambutnya si Angela Gilsa gini-gini ya kan. Karena netizen itu kan orangnya juga menjaga ya, dimarahin lah Christiana, bilang gak menjaga perasaan istri banget sih katanya gitu ya. Seperti apa sih adegannya? Kita lihat berikut. Coba kita bacain komentar netizennya ya. Aku harus agak ngadep ke sini ya. Christiana harusnya lebih bisa menjaga perasaan istrinya. Lanjut komentar berikutnya. Gak etis loh udah berkeluarga kayak gini. Jaga hati, jaga perilaku dan jaga hati pasangan harusnya ya. Ada lagunya kan? Jagalah hati. Yang berikut. Kalau menurutku di luar peran gak boleh kayak gitu. Namanya gak profesional. Lanjut. Ada lagi? Udah itu aja. Nah kita pernah wawancara Siti Badriah sih karena ini kan udah beberapa series kayaknya ya, mereka dipasangkan berdua karena chemistry-nya emang bagus. Sempat ada netizen yang hati-hati Sibat dijaga suaminya jangan sampai cinta lokasi gitu kan. Waktu Siti Badriah datang ke Rumpi kita pernah tanya, ada kekhawatiran gak sih kalau kedekatan suaminya dan lawan mainnya itu menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Dan ini jawaban Siti Badriah, kita lihat yang berikut. Gitu-gitu terus kata Chris ya Angel kalau di lokasi dia base campnya ngejauh. Dia kalau ditanya dia jawab tapi nggak pernah nanya balik katanya gitu. Dia kayak ada ketraumaan gitu katanya gitu. Ada traumaan? Kayak ada ketraumaan untuk deketin suami orang atau lawan main yang punya pasangan. Terusnya datang ke lokasi aku bilang sama Angel kalau jangan kayak gitu. Kalau aku tuh orangnya santai aja. Kamu mau beradu akting sama Chris, kamu keluarin semuanya. Chemistry-nya harus dapet. Ini Chris yang minta atau kamu inisiatif sendiri? Aku yang minta, chemistry biar dapet, ayo kalian mau ngelakuin apapun terserah, yang penting di set, aku bilang gitu. Kenapa kamu bisa punya inisiatif kayak gitu sih? Ya karena kan itu juga untuk kebutuhan. Dengar gak yang di sini? Enggak. Kata Siti Badriah, justru dia yang nyuruh suaminya untuk profesional aja kalau lagi acting. Profesional ya, di luar itu mah gak boleh ya. Komentar netizen yang kalau ini yang memberi semangat ya, yang memberikan sudut pandang yang baik. Coba kita baca. Itu gak pada lihat Christiana disuruh sama orang. Mungkin staff atau apanya, disuruhnya rambutnya di sebelahnya gitu kan. Makanya ngeliatnya nih gini, mana yang bener-benerin gitu kan ya. Terus masa iya harus hairstylistnya yang maju ke depan, netizen. Ya berikut komentarnya, kayaknya ada yang nyuruh deh, makanya Christiana menghadapnya lurus bukan liatin rambutnya. Setahu gue juga Sibat nonton sinetronnya dan gemas sama peran mereka. Dia pasti nonton Rumpi ya kan? Yang berikut, Angela Gilsa ini woi bukan Amandel. Oh Amandel siapa sih? Tuh kamu gak pakai mikrofon ya. Bisa berhari-hari saya dikomentari nama fans-fans yang tak terima. Yang berikutnya,
Angela pacarnya ganteng dan keren, kayaknya nggak tergoda sama Chris katanya gitu. Tapi yang ngomong-ngomong di luar ini baru beberapa menit yang lalu pasangan Christiana dan Siti Badriah mengumumkan kabar bahagia ya. Kayaknya sedang menantikan kehamilan anak mereka yang kedua. Ya mudah-mudahan lancar hamilnya sampai lahirannya ya. Selamat buat Christiana dan Siti Badriah. Nanti kita undang ya di studio. Oke, yang lagi yang rame, yang berikut ini yang lagi rame juga ya, lagi viral di media sosial itu adalah berita tentang seorang dokter yang babak belur dipukulin gara-gara masalah daftar koas. Gara-garanya ada dokter muda yang harusnya koas, dia nggak setuju sama jadwal akhir tahun gitu. Kabar di awal tuh seliweran katanya si dokter muda ini pengen nonton konser apa gimana sih? Jadi minta jadwalnya gitu ya? Tapi nggak tahu sih benar atau enggak ini karena masih seliweran juga. Terus habis gitu ibunya si dokter muda ini nggak terima, dia minta ke si dokter yang mengatur jadwal koas itu sampai berujung si dokternya digebukin sama supirnya. Ya ada artikelnya coba kita lihat. Nih diduga perkara jadwal jaga akhir tahun dokter muda di Palembang, iya gitu babak belur gitu kan. Iya. Ini komentar netizen ini beragam, ada komentar netizen ini gak ada? Iya. Banyak komentar yang gini, dokter muda aja baru jadwal koas akhir tahun udah nggak tahan. Padahal kalau jadi dokter itu mau tahun baru, mau apa segala macam, mau hari libur. Kalau emang tugasnya jaga ya tugasnya jaga, ya kan? Karena kan kita sakit nggak ada liburnya kadang-kadang, ya kan? Nah nanti kita tanya sama dokter, kebetulan ada dokter yang datang hari ini yang akan kita wawancara ya. Ada dokter Reisa, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Raden Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Reisa Kartika Sari Broto Asmoro, dokter sekaligus artis kelahiran 1985 yang membawakan program Dr. Oz sejak 2009. Selama 10 tahun ini mengawali karir sebagai juara 2 Putri Indonesia 2010 dan pernah mengikuti Miss International 2011. Perempuan yang menikah dengan Kanjeng Pangeran Tejo Diningrat Broto Asmoro, pengusaha sekaligus pangeran dari Keraton Surakarta pada 2012 dan dikaruniai 2 anak. Perempuan yang mengidolakan BTS, boyband asal Korea Selatan dan memiliki ruangan khusus yang berisi koleksi album dan merchandise-nya ini pada Juni lalu mengikuti acara fanmeet BTS Festa dan bertemu idolanya Kim Sok Jin serta berkesempatan memeluk Kim Sok Jin yang baru pulang setelah wajib militer. Pada 6 Desember kemarin, Reisa memposting bersama Chua, Luna Maya, dan Vicky Shu menonton premiere film Right People, Wrong Place yang diperankan oleh salah satu personil BTS yaitu Nam Juning. Seperti apa pengalaman seru Dr. Reisa selama mengidolakan BTS? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik pemirsa, sudah ada Dr. Reisa. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Baik, ini begitu Dr. Reisa muncul ya, pasti ini army juga kayaknya ya sama kayak Dr. Reisa. Oh iya dong, ada yang paling depan ya. Ada yang army juga ya? Army ya. Oh iya dong. Oke, sebelum kita ngobrol sama Dr. Reisa, aku mau nanya tanggapannya seputar berita yang viral tuh loh, yang ada dokter Apa muda tuh? yang orang tuanya nggak terima jadwal koas anaknya. Oh gitu. Nggak, dokter, Ya nggak ikutin. itu artikelnya bunyi itu. Diduga perkara jadwal jaga akhir tahun, dokter muda di Palembang. Jadi dokter yang ngatur jadwal Heeh. itu dipukulin Loh kenapa? karena dia dianggap mukanya mesem-mesem gitu ya. Pada saat orang tuanya apa sih istilahnya mahasiswa yang lagi mau koas, Heeh. Dokter itu muda mau tukar, ya. iya mau tukar jadwal. Karena dia nggak terima, terlalu capek, stres. Ya ampun. Akhir tahun dia pokoknya gitulah. Oke. Ibunya nggak terima, Heeh. datengin si dokter itu. Heeh. Terus karena dianggap nih dokter kok mukanya kayak Nggak Nggak serius horm- gitu. nggak hormat atau apa gitu. Akhirnya dipukulin sama Ya supirnya. ampun. Kasihan ya. Dokter dulu waktu, kan dokter cantik ya. Alhamdulillah. Iya kan? Dari Amin remaja ya, udah amin jadi ya, model ya kan. Hai. Putri Indonesia lagi. Dulu waktu Alhamdulillah. terima jadwal koas pernah kayak gitu juga enggak? Enggak. Alhamdulillah baik-baik aja ya. Terima-terima aja. Terima-terima aja. Walaupun- Seneng kan seneng. Hah? Seneng. Seneng. Setiap kali dapat kan pasti dapat pengalaman kan. Iya. Kalau Terus dulu tuh malah dapat kasus-kasus baru tuh kayak wah apalagi nih gitu. oh, malah seneng. Iya. Kalau kan misalnya enjoy. pernah nggak dapat jadwalnya itu pas lagi libur, misalnya akhir tahun atau apa gitu. Wah kalau lagi jadi dokter waktu itu apalagi dokter muda ya, itu nggak kepikiran libur.
Gak kepikiran nggak libur. kepikiran libur. Karena makin dapat pengalaman makin seneng. Oh, capek nggak tapi? Capek sih capek Stres. ya, pastilah. Jadi biasa aja ya? Tapi karena mungkin enjoy ya. Oh. Terus kan kebayang ini kan pengalaman cuma 2 tahun ya. Kapan lagi nih dapat pengalaman berharga kayak gini gitu. Tuh, catat. Nggak Jadi pernah aku ngadu. seneng. Pernah nggak ngadu ke orang tuanya? Aduh aku capek nih jadwal koas gitu. Kalau curhat ya iyalah ya. Oh curhat. Capek nih gitu kan. Terus Ya nggak apa-apa, sempetin istirahat ya gitu. Orang tuanya gitu Orang aja? tuanya gitu, mama Oke. gitu. kalau seandainya nih dulu Hah? dapat jadwal koas Hah? bertepatan dengan konsernya BTS. Ih banyak dulu bertepatan dengan jadwal konser, tapi kalau jaga ya udah dinikmati ya. aja. Kalau sekarang bisa ya. Ya kan toh nanti juga ada waktunya ya kan. Yes, yes. Oke, ini bertepatan dengan ulang tahun Transmedia. Dokter Reisa ini dulu, ya inget banget kan, ini adalah dokter yang memandu acara Dokter Oz. Ingat nggak sih? Masih inget gak? Wah. Di tahun berapa? 2012 ya waktu itu? 2013 aku. 2013 nih. Iya. Nih ada throwback saat masih menjadi host di Aduh. acara Dokter Oz Indonesia. Memorable banget ya. Ada Iya. VT kompilasinya, kita Serius. kenang kembali, kita lihat yang berikut. Yang berdekatan atau berkaitan erat munculnya ketika migrain itu terjadi. Migrain itu bisa terjadi dengan aura atau tanpa aura. Nah, rasa auranya itu misalnya seperti ada kita tarik nafas sambil dibuka tangannya. Kemudian hembuskan nafasnya sambil turunkan tangan. Ini napasnya kayak gerakan mengisi baloknya dan antibakterinya yang alami. Jadi dia bisa membantu untuk mengurangi peradangan yang muncul pada wasir itu. Dan juga dia karena ada antibakterinya, antibiotik alami, jadi bisa mencegah timbulnya infeksi lebih lanjut. Ya ampun, flashback. Kok nggak ngambil cuplikan yang pas aku jadi bintang tamu Iya, sih? kenapa enggak ya? Sering loh padahal loh. Aku dulu senam ya kan pernah. Senang. Benar. Macam-macam lah. Sama brand-brand banyak ya Bu. Kalau lihat itu lagi gitu, Heeh. apa sih yang terbesit tuh sekarang apa? Almarhum Dokter Ian ya Oh. pastinya. Karena kan best partner ever ya. Terus dia yang nge-guide aku dari awal. Pembawa nama Dokter Oz Indonesia dunia bahkan ya kan. Jadi kangen banget jadinya. Kangen banget. Apa sih yang atau momen-momen apa atau kejadian apa yang masih teringat sampai sekarang bersama Dokter Rian almarhum? Oh dari awal masih inget banget ya, hari pertama syuting bareng kan masih nervous banget tuh. Tapi udah ditenangin sama dia, di guides gitu, terus sampai akhirnya percaya diri. Ada momen-momen kayak ini gimana ya caranya ya, terus dia lepas gitu, dia cuma ngasih kode gini, and then dia percaya aku bisa, and ya udah dijalanin gitu aja. Iya. Dokter Rian Tamrin itu kan, ya kalau kita lihatnya itu kan ganteng gitu ya. Bener. Cool. Oh banget. Tapi aslinya kan juga bercandaan ya. Bener. Aslinya bercandaan banget kan. Bercandaan banget. Apalagi behind the stage kan bodor banget itu ya. Pernah dijailin juga gak sih? Oh sering ya kalau itu ya, hampir setiap hari ya. Setiap Karena hari. Dokter Oz dulu kan sempat stripping juga tuh. Ya udah jadi hampir tiap hari ketemunya lebih sering sama Dokter Ian. Lama-lama. Iya, iya. Nah, Iya. kita kembali ke Dokter Reisa. Dokter Reisa ini mengawali apa ya karirnya di dunia modeling itu kan dari usia muda sekali dan juga pernah ikut di ajang Putri Indonesia juga. Ini ada foto-fotonya, Ci. Oh, wah, aduh. 2010 ini. Iya, terus jadi dokter, iya kan? Jadi dokter dulu. Hah? Jadi dokter dulu. Jadi dokter dulu baru Yes. ikutin. Iya, oke ya. Jadi dokter dulu. Model dulu ya. Modeling dulu. Remaja. Remaja. Jadi dokter dulu. Heeh. Baru ikut ajang Putri Indonesia. Iya. Baru deh ke TV. Iya kan? Iya. Terus menikah, punya Heeh. anak, Heeh. sekarang punya podcast wawancara apa gitu. Dokter Isa ini orangnya Alhamdulillah. ambisius banget ya kayaknya ya. Enggak loh padahal. Aku emang orang nggak bisa diem aja. Nggak bisa dia. Jadi pengen tetap terus berkarya, terus gitu kan. Terus lama menjalani karir itu seperti air mengalir aja gitu. Kayak nggak ada, pengen bikin ini itu. Pokoknya 10 tahun ke depan harus gini-gini. Sebenarnya nggak kayak gitu. Nggak ada ya. Enggak sih. Tapi kan ini dokter gitu. Kalau untuk profesi dokternya sendiri kan pernah dipercaya untuk menjadi apa sih waktu COVID juga pernah tuh. Juru bicara. Juru ya. bicara. Nah kalau untuk dari sisi profesi dokternya sendiri ada nggak sih bayangan yang ingin dicapai ke depan-depannya gitu? Ada nggak? Nggak ada yang harus tercapai target tertentu. Tapi aku sangat enjoy untuk menjadi seorang health public speaker.
Oh, Jadi health suka. public speaker. Suka untuk ngasih ilmu, ngasih sharing-sharing segala macam tentang kesehatan, tentang edukasi kesehatan ke masyarakat. Itu emang passion iya, iya, aku. iya. Jadi memberikan informasi Yes. ya itu. Oke, Gitu. baik. Jadi ini menyambung akhirnya dari dokter ini bahwa jadi host ternyata nyambung juga. Nyambung, iya, alhamdulillah. Ternyata bisa dijalankan Beberapa. selaras gitu. Oke, baik, sekarang kita mau nanya, pernah nggak pernah dokter Reza? Hah? Dokter kan cantik banget nih ya. Pernah nggak sih disakitin cowok? Iya kan? Nggak pernah katanya ya, nggak pernah ya kayaknya. Pernah nggak dok? Atau nyakitin? Disakitin atau nyakitin sih? Waduh, udah jujur nggak inget loh. Ih jujur aku Sakit tuh hati gitu, putus cinta? kalau putus cinta kan ya pernah lah ya. Pernah. Itu karena apa Tapi putus cinta? nggak inget. Ya emang udah nggak cocok aja gitu biasanya. Oh putus, Putus bukan aja. ditolak kan? Enggak sih, enggak pernah. Karena aku bisa pacaran gitu ya, bisa dihitung pakai setengah tangan. Ya hitungan jari lah gitu. Oh nggak banyak Nggak gitu ya. banyak. Pernah nggak insecure? Insecure pernah pasti. Soal apa biasanya insecure-nya? Oh apa ya? Biasanya karena capability. Oh Kayak kemampuan. misalnya yang itu tadi kita ngomongin soal jadi presenter. Waktu jadi dokter OS itu kan belajar banget untuk gimana sih cari host TV, kan beda ya. Host TV dengan acara pengalaman-pengalaman Iya. entertain lain. Jadi belajar. Oke. Begitu insecure, oke aku training deh, aku sekolah deh gitu. Aku Oh, tuh iya, jadi iya. training, jadi host gimana. Ya udah jadi nggak insecure lagi. Itu yang benar gitu, kalau insecure itu sekolah. Iya kan? Pernah gak sih dok kepikiran untuk operasi apa kayak plastik kayak atau tarik-tarik apa gitu dok? Oh, kepikiran sih pernah, kepikiran. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum perlu. Apa ngapain? Nggak tahu. Kepikiran, kok orang-orang seru kayaknya ya merubah atau mempercantik diri gitu. Tapi Tarik sampai kulit sekarang gitu, belum pernah facelift. sih. Facelift gitu. Nggak tahu, alhamdulillah sampai sekarang belum perlu, jadi belum kepikiran mau apa. Pengen kepikiran lucu kali ya ke mana gitu. Tapi Iya, nggak tahu mau ngapain. Di Indonesia juga udah canggih-canggih Iya, loh. Iya benar. Nggak kalah. Baik, sekarang kita mau nanti dokter kita wawancara lagi. Kita datang Apa satu bintang tuh? tamu lagi. Yeay. Kalau ini dulu, Iya. dia dulu kan sama boyband gitu Weh. ya. Sama boyband. Dia anggota boyband, ya kan? Hmm. Nyanyi, sekarang dia lebih dikenal sebagai influencer Weh. boneka. Ada Rangga Mula, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Rangga Mula, artis kelahiran 1988 ini pernah menjadi anggota boyband Smash bersama Rafael Tan, Bisma, Ilham, Diki, Reza, dan Morgan pada 2010 dengan salah satu lagunya berjudul Cinta Cenat-Cenut, namun pada 2013 Smash sempat vakum. Di mana pada April 2020 Smash mengadakan konser tunggal 1 dekade, namun Rangga tidak ikut karena adanya masalah kontrak dengan manajemen. Pria yang hobi mengoleksi mainan dan sempat dijuluki sebagai duta Labubu ini kerap menjadi model runway untuk beberapa desainer Indonesia dan juga mereview produk-produk fashion lokal. Anak dari pasangan Ruli Sukarta dan Yudit Sukarta ini, orang tuanya pada 1 Januari lalu merayakan anniversary pernikahan yang ke-37 tahun. Benarkah Rangga sampai diserbu netizen karena tidak mengikuti konser reuni Smash? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Udah dimainin lagunya. Rangga Mula kalau cuma duduk datang itu kayak gak seru gitu ya. Garos. Masih ingat gak kamu koreografinya? You know me. Gimana ya? Udah lupa jujur. Udah 2 tahun absen. Ih, ini teman-temannya kalau nonton ya. Ih, sepatah 2 patah gerakan masih nggak tahu. Masih inget sih. Coba. Ha, 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 ha. Udah kali Ada yang bisa nggak? Oh, bisa, coba Bu. Ibu mah latah, ini diikut gini. Oh bisa, oh ibu bisanya Zumba Oh, gitu ya. Zumba. Oh, itu Bu kayak jejer gandrung itu ya. Oh, oke baik. Silakan duduk Rangga Mula. Thank you. Kita mau lagi kepoin kemarin Instagramnya Rangga Mula. Ada postingan ini ya, postingan bareng orang tuanya. Ya, happy birthday mom, also happy 37 tahun wedding anniversary. Thank you for being such an awesome role model for me, always love you. Tahun ini kadonya yang berguna ya, karena selalu nyebut oven dan pengen bikin kue lagi. Kalau kado ini oven. Iya. Lucu banget sih. Iya, jadi mamaku tuh kebetulan emang doyan masak kan Karos. Terus suka bikin kue. Jadi
dia minta oven baru waktu awal tahun kemarin itu, waktu dia ulang tahun. Karena ulang tahunnya tuh barengan sama wedding anniversary gitu. Oh. Ini kan kamu kalau lihat orang tua kamu gitu ya, masih mesra gitu mereka berdua. Masih Kak Ros. Kayak apa sih kebiasaan mereka? Unjuknya tuh kayak gimana? Iya karena mungkin kita keluarga kecil ya, aku juga anak tunggal kan kebetulan. Pewaris gitu. tunggal. Jadi memang kemana-mana tuh kalau misalkan weekend, quality time tuh kalau papa libur ngantor apa segala macam kita jalan bertiga, nonton bioskop bertiga. Terus mereka tuh kemana-mana tuh masih gandengan tangan apa segala macam, suka pakai baju kadang-kadang matching Oh iya? warnanya. Mereka berdua, kamu enggak? Aku enggak dong. Jujur, masih suka tidur bertiga enggak kamu? Kalau liburan iya. Serius? Iya. Ih, lucu banget sih. Kalau liburan ke luar negeri kan biar hemat ya Kak Ros. Aku kirain mesra, ternyata biar hemat ya. Bukan itu maksudku. Lagi di rumah aja tiba-tiba kamu pengen Oh kamar. enggak kalau di rumah beda Enggak. kamar lah. Oh iya. Tapi benar gak sih, apakah ya karena orang tuamu itu memberikan contoh yang sedemikian, jadi kamu tuh punya ekspektasi untuk pasangan dan pernikahan itu setinggi itu? Iya mungkin ya. Terus kan sama mama juga deket banget. Jadi pasti mengharapkan sosok yang seperti ibu gitu. Yaitu harus bisa bikin kue. Enggak. Terus apa dong? Maksudnya apa ya, mamaku tuh tipikal orang yang memang sincere, tulus, pemaaf gitu loh, lemah lembut. Jadi mungkin sosok seperti itu yang aku cari gitu. Ya kalau ibu pasti pemaaf ya. Kalau cewek, Enggak, ada yang ngomel-ngomel, ada ibu-ibu yang doyan ngomel-ngomel. ya tapi kan pada akhirnya pemaaf juga. Iya semua orang sih harus jadi pemaaf ya Kak Ros. Kamu belum nemu yang kayak gitu emang? Dulu sempet ada, tapi udah putus kan. Artis, Enggak artis. inisial, Oh, ngapain juga pakai inisial, orang bukan artis. Mana ada yang kenal? oh ada. Pernah Ada. ketemu terus kenapa nggak jadi? Ya mungkin namanya juga masih muda ya. Oh, karena masalah ego aja. Ego Oh. gitu. Ya udahlah kalau gitu, kutunggu ya. Kalau lihat berita artis pada bubar-bubar gitu ya menikahnya, itu jadi buat kamu jadi kayak apaan sih gitu? Karena kan kamu contoh di rumahnya hangat. Harmonis ya. Heeh. Enggak juga sih, soalnya mungkin iya maksudnya enggak semua keluarga aku juga harmonis gitu Kak Ros. Jadi maksudnya kehidupan dan keluarga orang tuh beda-beda gitu. Iya, Jadi kita nggak bisa menyamaratakan Jadi kan kamu santai keluarga aja aku ya. happy, keluarga orang lain harus happy juga kan belum tentu. Kan gitu. kadang ada orang yang marriage is scary jadinya gitu. Iya, beda-beda sih ya. Jujur kalau kamu Heeh. scary nggak? Enggak sih, enggak sih. Oke. Kamu kan manggil mama kamu My Kylie. Kylie siapa? Kylie Jenner. Soalnya bentukan badan mama aku tuh kan semok-semok gitu Kak Ros. Iya, terus udah gitu waktu itu iseng. Jadi emang tipikal keluarga kita tuh kocak ya. Emang humoris gitu loh. Jadi dia tuh suka kalau misalkan lagi liburan apa segala macam, tiba-tiba catwalk sendiri. Terus udah gitu ya ada lawak-lawaknya gitu loh. Terus dengan bentukannya dia yang semok-semok kayak gitu, aku tuh aduh ma kayaknya aku manggil mama My Kylie deh, My Kylie. Terus aku posting lah di sosial media aku. Tiba-tiba semua temanku sama fans-fansku manggilnya My Kylie juga. Terus mama bilang apa? Ya dia sih happy ya. Orang disamainnya sama Kylie Jenner. Habis itu dia ngeluarin brand make up enggak ya? Ya, terus nah ini ada satu bahasan juga ya. Yang mau kita bahas juga sama Rangga. Apa tuh? Tapi ini berdasarkan pengalaman teman kamu Bisma waktu di Smash. Heeh. Dia bilang di sebuah wawancara podcast, dia bilang dia sempat kena mental. Karena ngerasa kok orang tuh kadang di depannya kelihatan baik mengelu-elukan, tapi di belakang itu kayak jelek-jelekin. Mm-mm. Terus ya banyak ya julukan-julukan, cibiran-cibiran yang Betul. diterima. Apakah kamu juga mengalami hal seperti itu? Waduh. Berat ya kan? Nanti kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Kita lihat dulu profilnya J-Rocks berikut ini. Grup musik rock yang berdiri pada November 2003 yang beranggotakan Iman Taufik Rahman, Sony Ismail, Suara Wima Yoga, dan Anton Rudi Kalces ini pernah menjuarai sebuah festival musik pada 2004 serta memiliki lagu hits berjudul Serba Salah yang menjadi soundtrack film Dialova tahun 2005.
14 November kemarin, J-Rocks merilis lagu berjudul Reunite yang menceritakan tentang kerinduan mereka untuk berkumpul dengan para fans yang disebut J-Rock Stars serta mengenang 21 tahun perjalanan karir J-Rocks. Sang vokalis Iman yang sempat mengganti nama panggungnya menjadi Iman9 pada 2023 lalu dan mengaku mempelajari agama lebih dalam ini menikah dengan Sylvia Rahmawati pada 2010 dan dikaruniai 2 anak. Sang drummer Anton menikah pada 31 Maret 2013 dan memiliki 3 anak perempuan. Sang gitaris Sony menikah dengan seorang presenter bernama Jessica Amami serta dikaruniai 2 anak. Sang basis Wima menikah dengan Kenny Nurul Isya dan dikaruniai seorang putra. Bagaimana kisah di balik pembuatan lagu berjudul Reunite? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.